Halo, assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah klik video aku dan sekarang sedang menonton video aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep gimana caranya membuat kue cucur ya. Kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini teksturnya seperti ini, rasanya enak, manis, dan manisnya itu pas ya teman-teman. Dan ini cara bikinnya gampang banget, bahan-bahannya juga mudah kita cari ya teman-teman. Oke deh, untuk tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton videonya sampai habis ya. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku ada tepung beras ini sebanyak 115 gram. Kemudian ada tepung terigu. Di sini aku pakai sebanyak 130 gram. Kemudian aku pakai gula pasir sebanyak 100 gram dan ini gula aren sebanyak 65 gram. Kalian bisa gunakan gula merah ya, tapi aku mau pakai gula aren. Nah, kemudian di sini ada air. Ini aku pakai sebanyak 250 ml dan sedikit garam. Oke, bahan-bahannya sudah siap semua. Langsung saja kita mulai ya. Untuk langkah yang pertama, kita rebus dulu air, gula aren dan gula pasir beserta garam ya. Nah, ini kita akan rebus sampai semua gula larut ya. Kita rebus sambil kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kita aduk sampai airnya mendidih ya dan semua gula larut. Nah, ini airnya sudah mendidih, tapi pastikan jangan sampai ada gula yang masih menggumpal ya teman-teman. Kalau sudah dipastikan semua gula larut, kemudian kita matikan kompor dan kita saring ya. Ini penting ya teman-teman, dan kalian harus lakukan penyaringan gula ini ya, karena biasanya gula aren ataupun gula merah itu akan banyak sekali kotorannya ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada kotorannya, walaupun sedikit tetap ada. Nah, ini udah kita saring, kemudian kita tunggu sampai hangat ya. Jangan panas banget seperti ini kita pakai. Kita tunggu dulu sebentar sampai hangat. Nah, di sini air gulanya udah agak dingin atau hangat. Kemudian kita akan campurkan dengan tepung beras dan tepung terigunya ya. Aku gunakan blender di sini supaya tekstur adonannya betul-betul lembut ya. Atau kalian juga kalau ada food processor kalian bisa gunakan. Karena aku nggak ada, jadi aku gunakan blender biasa aja seperti ini. Kita masukkan semuanya ya, tepung berasnya dan tepung terigunya beserta gulanya. Dan di sini aku masukkan air gulanya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Aku gunakan kecepatan rendah dan kemudian setelah beberapa saat kita blender, kemudian aku aduk-aduk dulu untuk memastikan yang tersangkut itu ikut terblender ya teman-teman, seperti ini, sambil kita masukkan lagi sedikit demi sedikit gula airnya. Nah, ini teksturnya jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan semua air gulanya ya. Lanjut kita blender. Untuk yang terakhir ini kita blender sampai betul-betul teksturnya lembut ya teman-teman. Nah, kemudian kita gunakan spatula seperti ini. Kita ambil bagian bawahnya untuk memastikan bagian bawahnya itu tidak ada tepung kering yang masih mengendap. Nah, kalau sudah tidak ada dan teksturnya udah seperti ini udah siap ya. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam wadah dan ini akan kita diamkan dulu selama minimal 3 jam ya. Oke, kemudian kita tutup dulu adonan dan kita tunggu selama 3 jam. Nah, ini setelah 3 jam kemudian aku buka adonan. Di sini terlihat ya teman-teman, seperti ada gelembung-gelembung pada adonan. Ini menandakan gelembung itu
bagus ya nanti kita gorengnya, jadi tidak bantat seperti itu. Nah kemudian ini akan kita goreng. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu seperti ini ya teman-teman. Nah ini wajannya aku udah siapkan, udah aku panaskan dan udah aku isi minyak. Ini minyaknya jangan terlalu sedikit ya teman-teman, jangan banyak juga. Pastikan adonan itu tenggelam seperti ini, karena kalau tidak tenggelam atasnya itu nanti masih belum matang tapi bawahnya itu udah gosong ya teman-teman, karena ini banyak gulanya jadi dia cepat gosong. Nah ini aku masukkan 1 sendok sayur, aku ukur pakai 1 sendok sayur seperti ini ya, gorengnya 1 per 1 ya teman-teman. Kalau kita rasa semua adonan basahnya itu udah nggak ada di atasnya ini, kemudian kita balik ya. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita intip, kita lihat udah matang atau belum kira-kira. Kalau sudah, kemudian kita angkat ya. Nah ini aku rasa seperti ini udah matang, hasilnya seperti ini ya teman-teman, dan aku angkat. Oke, lakukan sampai semua adonan habis ya. Kita ulangi sekali lagi ya cara menggorengnya seperti ini. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Nah dan seperti ini hasilnya. Warnanya lebih sedikit gelap seperti ini ya teman-teman, karena kita gunakan gula aren. Kalau kita gunakan gula merah warnanya akan lebih cerah, tapi cantik juga ya teman-teman, dan yang penting rasanya itu enak dan rasa manisnya itu pas. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini, semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga komen ya. Selamat mencoba resepnya di rumah ya, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton videoku sampai habis. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Dadah.